ini karena masih 276 volt ya. Kalau nggak percaya seperti ini kita konsletkan min plusnya nih. Nah, dia akan menjadi ledakan seperti itu sangat-sangat berbahaya. Jadi ini kita hidupkan sesaat saja seperti ini. Cep. Oke, langsung kita lepas. Jadi elko-nya ini sudah nyimpan, itu sudah ada tegangannya seperti tadi, kletos seperti itu. Nah, kemudian akan kita gabungkan relaynya dan perhatikan si spoolnya, dia akan lompat. Nah, seperti itu. Jeglok seperti itu. Kelambiku aslay, tapi ampliku mbru rakitan kelas AB, yus ben rapopo. Nah, ini yang lebih penting. Untuk hari ini saya akan membuat charger magnet speaker. Yang di YouTube ini cuman di iwi-iwi ataupun misalnya jedek nanti maninnya langsung terisi. Tapi kita tidak tahu rahasianya, triknya, cara membuatnya seperti apa sih. Jadi di video ini akan kita simulasikan. Ya, walaupun sangat sederhana tapi kita tahu ilmunya. Seperti apa sih sistem dalam mengisi magnet speaker. Itu kita hanya butuh spool, kapasitor, kemudian relay, kemudian juga beberapa elko seperti ini. Nah, jika kalian penasaran, mari kita curi ilmunya di sini. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke, jadi kita siapkan dulu ini sebuah tempat atau papannya. Kemudian kita siapkan yang namanya kabel listrik seperti ini. Nah, ini akan kita susun. Jadi kita akan mengambil ilmunya di sini untuk bisa mengecas magnet. Di sini ada kabel listrik 2 biji. Nah, seperti ini. Kemudian kita siapkan elko ataupun kapasitor. Ini voltasenya 400 volt. Kalau bisa dia yang lebih dari 400 volt, bisa 450, bisa 500, bisa 1000 volt. Yang jelas voltasenya harus tinggi. Karena kita nanti akan dialiri listrik 220 yang sangat-sangat tinggi untuk bisa mengecas magnet. Kemudian mikrofaradnya juga harus tinggi. Nah, ini karena hanya eksperimen dan juga simulasi dan saya mencari barang yang ada. Saya gunakan 270 mikro bisa. 500 mikro bisa, 1000 mikrofarad juga bisa, asalkan voltasenya tinggi, harus di atas 400 volt. Nah, di sini saya akan menyusun beberapa elko sama nilainya ini berjajar seperti ini. Nah, jadi nanti ilmunya akan kita dapat. Nah, oke, ini sudah ada susunan elko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, si elko ini akan kita susun secara paralel. Nah, minnya seperti ini, min, ini min. Jadi kita samakan, min ketemu min, plus ketemu plus. Kita solder dulu. Setelah selesai maka hasilnya seperti ini. Yang min ada garis-garisnya putih ini kita susun jerit seperti ini. Yang plusnya juga kena plus. Sangat simpel. Nah, setelah jadi ini kita pasang di sini. Oke, setelah elko-nya tersusun rapi, kita sebutkan sebuah kapasitor, yaitu 16 mikrofarad 450 volt. Nah, kapasitor ini non polar
ataupun bekas-bekas mesin air juga bisa, tapi cari yang 16 mikro. Jadi ininya tidak ada kutub main plusnya, dan kabelnya ini cuma 2. Nah ini salah satu kabelnya ini kita ambil yang warna coklat bebas bolak-balik, kita pasang di satu yang dari kabel listriknya tadi. Nah, seperti ini. Jadi intinya kita seri. Nah, jadi satu melalui kapasitor. Nah, lanjut ini seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita seri salah satu kabel speaker, kabel setrumnya ini menggunakan kapasitor 16 mikro, nah, output dari kapasitornya ini kita samakan seperti ini, jadi menjadi 2. Ini adalah arus AC listrik 220. Nah, lanjut di sini juga ada sudah main plus elko-nya. Jadi kita siapkan sebuah dioda sisir seperti ini. Gunakan ampernya yang besar, ya minimal di atas 50 ampere. Jadi yang ada plesengannya gini, ini ada miring-miringnya, ini pasti di sini plus dan di sini ini min. Jadi kita pasang dulu di elko-nya. Elko-nya ini yang ada garis putihnya ini. Di sini adalah min, kemudian yang di sini adalah plusnya. Nah, ya tinggal kita pasang saja, yang bagian plus ini adalah plus dari elko. Nah, ini yang plusnya ada miringnya, kita pasang sebelah sini. Ya, kemudian minnya juga kita pasang di bagian min. Nah, jika sudah maka akan didapat seperti ini. Coba kita zoom dahulu. Kelihatan nggak nih? Nah, yang plus elko adalah yang ketemu yang miring, yang minnya ketemu yang rata. Nah, kalau di tengah-tengah ini kan tegangannya kan AC ini, yang pin 2 biji di tengah itu. Ya tinggal kita masukkan ini satu, ini masuk ke situ. Jadi ini kita majukan lagi ini. Nah, ini kita solder di jalur AC-nya yang dari listrik 1, kemudian lepas lagi. Oke, kemudian dari kapasitornya ini juga kita pasang di tengah-tengah. Nah, ini sudah hampir jadi ini. Alat kita sudah hampir jadi. Jadi si kabel ini nanti kalau kita masukkan listrik, nah di sini ini sumber tegangannya sudah besar sekali ini. Kenapa? Karena di seri kapasitor disearahkan menggunakan dioda dan di filter menggunakan elko banyak renteng-renteng. Nah, ini nanti kapasitornya itu akan menaikkan tegangan di sini. Nah, setelah rangkaian ini jadi, ini hati-hati ini tegangan tinggi, bisa mampus kita kalau kita pegang. Jadi akan kita cek dulu tegangannya dari sumber listrik ininya, kita masuk melalui kapasitor, kemudian disearahkan menggunakan dioda dan diberi elko, kita ukur tegangannya di outputnya, min plusnya, jangan sampai terbalik. Nah, di sini bisa kita lihat masih 9 volt. Nah, langsung kita cocol. Jep. Nah, langsung 293, itu naik terus sampai nanti mendekati si jumlah elko-nya. Kalau elko-nya ini voltase 400 akan menjadi 400 volt. Dan itu akan sangat-sangat berbahaya. Ini kita copot dulu karena hati-hati, ini walaupun sudah kita cabut listriknya, tegangannya ini masih ada. Ini kalau dipegang jalur 2 biji itu di sini, wah mudiar, bisa kelenger nanti. Hati-hati, ini hanya tutorial, resiko ditanggung sendiri. Nah, ini karena masih 276 volt ya. Kalau nggak percaya seperti ini kita konsletkan min plusnya ini. Nah, dia akan menjadi ledakan seperti itu sangat-sangat berbahaya. Nah, setelah meledak ini ya habis, setrumnya menjadi 0. Nah, setelah seperti ini, saya sarankan hati-hati sebelum dibuang muatannya, benar-benar jangan dipegang. Nah, setelah seperti ini,
langsung kita siapkan yang namanya lilitan. Nah, kita lilit saja secara sederhana. Sebuah lilitan seperti ini 20 lilitan gulungan. Ya terserah mau berapa gedenya. Yang penting nanti ketika kita mau mengecas magnet speaker ya masuk di tengah-tengahnya seperti ini. Nah, seperti inilah secara gampangannya. Ini yang kecil, misalnya yang besar ya ini masuk. Nah, setelah kita didapat lilitannya 20 lilit, ini kita perhatikan lilitan ini kan ada dua, ada yang masuk, ada yang outputnya. Nah, kita pasang di sini dulu. Kemudian yang satu lilitannya ataupun lilitan yang dari gulungan ini kita kupas dulu. Kita buang isolatornya. Nah, setelah seperti ini akan kita ambil satu tegangan yang dari sini. Kita ambil bagian plusnya juga boleh, minnya juga boleh. Oke, kita ambil yang minnya saja. Kita pasang satu. Nah, seperti ini. Ya. Selanjutnya yang satu ini kita langsung di sini. Jangan mutar nanti. Jadi seperti ini. Kita harus punya saklar agar bisa menggabungkan ini tanpa kita pegang. Makanya kita butuh sebuah relay. Nah, relay kan intinya nanti menyaklar nih. Nah, yang ini adalah pin utamanya, pin induknya ini biasanya sering berjauhan seperti ini. Kemudian ini adalah tegangan kecilnya. Yang mana misalnya ini relay 12 volt. Nah, jadi ketika kita kasih tegangan 12 volt, maka saklar di ini dan ini akan menyambung, celetek seperti itu bunyinya. Jadi ini kita pasang di sini, kemudian yang dari lilitan ini kita solder ke sini, yang dari ini kita solder ke sini. Dengan tujuan apa? Maksudnya nanti menggabungkan ini cep secara dapat kita atur seperti itu. Nah, kemudian setelah kita susun seperti ini lilitan masuk ke sana satu, yang satunya ke relay saklar, yang dari elko nya ini juga ke relay. Jadi intinya ini menggabungkan saklar dengan kita mengasih arus ini tegangan 24 volt. Saya menggunakan relay bekas mesin las 24 volt, relay 24. Nah, jadi ketika kita ini saya min plusnya kita masukkan ke relay, maka relay akan bermain dan ini akan ceklek, gabung putus sesuai dengan kita pasang seperti ini. Nah, kemudian kita akan uji coba. Jadi uji cobanya seperti ini. Kita hidupkan dulu si ininya ini. Nah, atau ini kita pasang dulu speakernya. Jadi saya menggunakan speaker ini. Kita pasang dulu di sini dan perhatikan nanti si lilitannya akan lompat. Setelah kita tembak nanti atau kita cas. Jadi sistemnya seperti ini. Ini kita cocolkan dulu ke listrik, tapi jangan lama-lama, sesuai dengan kemampuan si speakernya, magnetnya. Jadi semakin gede magnetnya nanti tegangannya akan semakin besar. Jadi ini kita hidupkan sesaat saja seperti ini. Cep. Oke, langsung kita lepas. Jadi elko-nya ini sudah nyimpan itu, sudah ada tegangannya seperti tadi, kletos seperti itu. Nah, kemudian akan kita gabungkan relaynya dan perhatikan si spoolnya, dia akan lompat. Nah, seperti itu, jeglok seperti itu. Nah, kalau sudah 2 kali tidak bisa, kita harus mengecas lagi si elko-nya ini. Kita cas lagi, coba agak lama sedikit. Nah, seperti ini. Oke, mudah-mudahan ini sudah hampir 400 volt, kita lepas. Nah, setelah lepas, kita sambungkan lagi, perhatikan spoolnya ataupun lilitan kita ini. Nah, itu yang dinamakan ngecas magnet. Semakin besar
daya voltase di sini akan semakin kuat nanti ini jedok. Makanya di sini kalau kita lilitan ini dipasang ke menggunakan pipa atau apa maka akan bunyi jeglok seperti itu. Nah, itulah fungsinya. Dan sistemnya hanya seperti ini. Jadi jika kalian tuh membuat yang versi besar, ya bisa, silakan saja. Tinggal melipat gandakan kemampuan dari si voltase elko ini. Ya carilah elko yang besar-besar kayak drum itu, yang voltasenya mampu sampai 500 volt atau mungkin 600 volt dan mikrofaradnya besar sehingga tegangan yang dihasilkan dari si elko ini besar. Dan lilitannya ini juga diperbesar, nanti kemudian menggunakan keren yang besar pakai pipa atau sejenisnya, ya nanti bunyinya akan jelok seperti itu. Jadi mudah-mudahan ilmu ini bisa dipahami dan dimengerti. Hati-hati, ini tegangan tinggi, tidak bisa untuk main-main, pasti modiar jika kepegang. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Mantap.